Coronavirus itu masuk kategori ancaman atau bukan? Demikian sebuah kalimat bertanya keluar dari pejabat intelijen senior zaman Pak Harto hingga zaman SBY kepada saya kemarin. Saya jawab, kalau saya harusnya sudah masuk ancaman, nation threat. Siapa yang menentukan ancaman di negara kita ini? Lembaga mana atau individu jabatannya apa yang bisa menentukan sebuah fenomena itu masuk ancaman negara atau bukan di negara kita ini? Saya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kepala saya langsung mengolah data. Pertanyaan beliau yang berusia 69 tahun ini membuat otak saya bekerja menganalisa. Yang dia lanjutkan dengan kalimat, begitu ada saran dari WHO untuk membuat tindakan nasional Indonesia masuk kategori bencana, di mana bencana tersebut bisa masuk kategori 4, yaitu state emergency, yang bisa membuat beberapa daerah di lockdown. Pejabat negara saat ini tidak melakukan apa yang disarankan WHO tersebut, membuat banyak pengamat dunia ketar-ketir. Alasannya pejabat tersebut ada banyak yang coba kita harus pahami. Misalnya, ekonomi bisa lumpuh, biayanya besar karena cadangan pangan, cadangan energi, cadangan obat-obatan. Apakah cukup untuk hajat hidup selama beberapa daerah diisolasi? Kita coba pahami sisi pejabat negara yang selama ini punya pola sama. Kata bisa rugi, kata tidak ada dana, kata ekonomi berat menjadi alasan paling dominan. Karena itu berat banget untuk negara mengumumkan corona sebagai ancaman negara. Saat ini corona bukan ancaman negara, corona hanya ancaman kesehatan dengan harapan sembuh sendiri gitu ya. Karena ancamannya kesehatan yang bisa mempengaruhi ekonomi, maka keputusannya hanya himbauan sambil berusaha meniru ala Korea Selatan. Yang mana yang ditirunya, bos? Ini menarik karena kalau meniru Korea Selatan, Vietnam, dan Arab Saudi, ternyata ketiganya punya pendekatan yang sama. Mereka melakukan pendekatan ancaman negara atau nation threat, sehingga militer dan intelijen mengambil alih fungsi seperti kesehatan, pertahanan, dan distribusi pangan. Itu yang ditiru. Bener deh, social distancing bisa dilakukan kalau masalah kesehatan, namun new coronavirus, codename-nya COVID-19, adalah biological weapon. Ini harus pendekatannya ancaman negara, yaitu segera putuskan menjadi darurat militer. Apakah lebay ide ini? Boleh jadi lebay. Kita ada baiknya melihat masalah coronavirus yang senjata biologi ini dilihat dari bigger perspektif, kacamata yang lebih luas. 1, ini adalah ancaman negara. 2, ini adalah warfare atau perang. Saat ini pendekatannya adalah darurat sipil dengan strategi social distancing. Rasanya tidak akan efektif. Bisa-bisa ini sudah telat walau masih cukup waktu, dan jika tindakannya tepat. Sudah lebih 200 orang yang terpapar di daerah pandemik, khususnya Jakarta dan beberapa kota lainnya. Jadi ada baiknya kita containment, kita kotakkan. Jakarta masuk pandemik, sudah masuk kategori orange, dan sebaiknya dilakukan social separation, meniru Vietnam, meniru Arab Saudi. Dirumahkan penduduk Jakarta dengan militer menjaga setiap titik-titik distribusi. 7 hari ke depan, financial market, bursa saham ditutup. Anggap saja nyepi 7 hari misalnya. Cina dengan strateginya melockdown kota Wuhan dan membatasi provinsi Hubei. Ternyata kurang dari 1 bulan ke depan, seluruh negara Cina selesai masalah corona. Dan di semester kedua tahun 2020, mereka duluan take off. Indonesia agak terlambat. Harusnya sejak Januari kemarin sudah selected blok turis asing dan sudah pasang alat pendeteksi suhu dan tes kesehatan lainnya. Sudah mulai beli alat-alat disinfektan portable yang akan dipasang di mana-mana, dan siapkan jutaan alat tes pendeteksi corona personal yang cepat 15 menitan sudah tahu hasilnya. Sekarang berat. Selagi urusan corona di awal masuk Indonesia, tahu-tahu Amerika kasih kode go ahead ke MBS Muhammad bin Salman untuk menjual murah harga minyak di bawah $30 per barel. Indonesia bukan kejedot corona saja, tapi digebuk dolar juga. Nggak bisa ekspor yang mengakibatkan tidak punya cadangan dolar, di mana kebutuhan dolar untuk impor masih besar, terutama impor minyak yang membuat rupiah jeblok parah. Solusinya bagaimana? Ada 2 ancaman nasional kali ini, ekonomi dan kesehatan. Sebaiknya kita lupakan dulu masalah ekonomi. Sebaiknya kita fokus atas nama kemanusiaan terlebih dahulu. Semua kekuatan, baik dana, tenaga, fokuskan ke satu hal, selesaikan corona. Di atas economic value yang selalu diutamakan saat ini, ada yang berada di atas nilai ekonomi, yaitu nilai kemanusiaan. Negara harus hadir. Dana nggak sampai 13 triliun, waktunya juga nggak sampai 1 bulan Jakarta di
lockdown. Pusat pemerintahan pindah ke Solo atau Jogja, bisa kok. Jakarta plus Jabodetabek lockdown 10 hari kalau perlu. Pakai darurat militer ala Vietnam, ala Saudi Arabia. Kemhan, BNPB, Kasat, Panglima, BIN, dan Menkes bisa selesaikan. Ini bisa semua diselesaikan dengan cepat. Mereka semua adalah men with uniform. Faham sekali apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mereka akan lakukan. Seperti di Korea Selatan, semua manusia dites, portable test, semua didisinfektankan selagi semua di lockdown. Hanya personal keamanan yang boleh keluar, kecuali warga yang memerlukan kebutuhan penting seperti ke rumah sakit. Itu pun dikawal tentara. Sekedar pengingat, dengan 227 terpapar, 19 meninggal, itu Iran 3 minggu yang lalu. Sekarang 10.000 terpapar, 1.000 meninggal di Iran karena tidak mau lockdown.